bagaimana kita bisa membuat ventilator. Nah, ternyata dalam tempo sebulan itu teman-teman UI, teman-teman ITB bisa buat ventilator, walaupun ventilatornya memang bukan untuk pasien yang masuk rumah sakit. Salut, 2 BUMN di bawah ET ciptakan ventilator lebih murah 50 kali ketimbang impor. Ditulis oleh Nia Alif dari siwar.com. Pandemi corona memberi dampak negatif sekaligus positif bagi negeri ini. Dampak negatifnya tentu saja roda ekonomi yang melambat dan mempengaruhi beberapa sektor hingga ancaman PHK yang tiada nyata. Tapi di balik itu semua ada dampak positif, yakni dorongan untuk mandiri bagi industri dalam negeri terutama BUMN kita. Ini tak lepas dari pernyataan Erick Thohir beberapa saat lalu soal adanya mafia alkes. Obat-obatan, terutama 2 obat yang sudah Bapak Presiden announce. Insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin. Beberapa alat kesehatan terus bergantung impor hingga bahan baku pun harus disuplai asing. Tentu saja harga barang impor jauh lebih mahal dan menguras kantong negara. Padahal nyatanya dengan sedikit inovasi, nyatanya perusahaan plat merah kita akhirnya bisa memproduksi alat kesehatan seperti ventilator. Sebelumnya diberitakan Tempo.com, staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulinga, menduga ada praktik mafia alat kesehatan di tanah air. Dugaan ini muncul lantaran tingginya impor Indonesia untuk produk-produk tersebut, salah satunya ventilator. Jadi, dan ini jelas dari permintaan Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri lokal. Padahal kata Arya, ternyata dalam 1 bulan saja sudah ada beberapa pihak di dalam negeri yang bisa merancang dan mengembangkan ventilator lokal, antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bagaimana kita bisa membuat ventilator. Nah, ternyata dalam tempo sebulan itu teman-teman UI, teman-teman ITB bisa buat ventilator, walaupun ventilatornya memang bukan untuk pasien yang masuk rumah sakit. Arya mengatakan Kementerian BUMN belum mengidentifikasi lebih jauh siapa pemain dalam masalah ini. Hanya saja ia melihat ada perilaku yang mengindikasikan bahwa Indonesia lebih senang membeli ketimbang membuat sendiri. Mungkin untung lebih besar ke situ saja, bukan identifikasi. Jadi kenapa lama betul tidak buat di sini, kata Arya. Di tengah pandemi corona saat ini, ventilator rancangan lokal masih diuji. Kalau sudah selesai dan bisa dibuat secara massal, Arya mengatakan Kementerian BUMN akan segera menunjuk PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN untuk memproduksinya. Bila produksi itu bisa diwujudkan, tuturnya, berarti selama ini Indonesia memang bisa memproduksi ventilator di dalam negeri. Kini ungkapan Erick Thohir dan stafnya soal mafia alkes terbukti benar. Nyatanya 2 BUMN di bawahnya nyatanya mampu memproduksi sendiri ventilator dengan harga jauh di bawah harga impor. Lebih mengejutkan lagi, inovasi ini bukan dari BUMN farmasi, melainkan BUMN alutsista. Seperti diberitakan Kompas.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah kabar gembira di akun resmi Instagramnya pada Sabtu 25 April 2020. Ridwan Kamil mengunggah video terkait ventilator buatan PT Pindad yang bekerja sama dengan UI dan UGM. Video yang sudah ditonton lebih dari 500.000 kali memperlihatkan harga ventilator impor yang bernilai ratusan juta rupiah untuk pasien COVID-19 kini bisa dibeli dengan harga belasan juta rupiah. Apalagi ventilator yang dimaksud tidak lagi dari impor melainkan buatan dalam negeri. Rencananya PT Pindad bersama UI dan UGM dapat memproduksi ventilator tersebut sebanyak 200 unit dalam sebulan. Tak hanya itu, PT DI biasanya memproduksi pesawat terbang, bekerja sama dengan ITB, juga Yayasan Ed Salman ITB, bisa memproduksi 500 ventilator per minggu. Ridwan Kamil targetkan semua rumah sakit yang merawat pasien COVID tidak akan kekurangan alat bantu pernapasan atau ventilator lagi dan tidak usah impor lagi. Menurutnya, kerjasama dari para inventor dan industri di Jawa Barat berkontribusi untuk Indonesia dan dunia dalam menangani masalah COVID-19. Akhirnya kita harus mengapresiasi upaya Menteri BUMN kita dalam mencari solusi untuk mewujudkan kemandirian dalam negeri, terutama bidang kesehatan. Selama ini Erick Thohir sering menyebutkan banyak BUMN yang memiliki anak usaha yang jauh melenceng dari induknya. Tapi untuk urusan mendesak saat pandemi corona saat ini, kenapa tak terdengar inovasi dari BUMN untuk membuat anak usaha pada bidang kesehatan? Inilah lucunya BUMN kita. Jokowi tak salah pilih menempatkan Erick di pos BUMN. Dia memiliki keberanian dan dedikasi kuat pada negeri ini. Erick bukan hanya membuat para mafia ketakutan dan menahan nafas, dia juga memberi solusi jitu agar Indonesia mandiri dalam negeri. Tentunya Erick akan mengalami banyak tekanan untuk ini, tapi jauh di atas itu kecintaannya pada Indonesia dan rakyat menjadikannya berani melawan mafia.